kembali bersama Nompit. Kali ini kita berada di kampus yang hijau-hijau ya. Kampus yang penuh dengan para perawat. Ya. Halo. 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 Apa kabar adik-adik? Baik. Kabar baik. Adik-adik yang cantik, suster-suster yang cantik ini ya, calon suster. Amin. Oke, semoga menjadi suster yang baik hati. Amin. Terima kasih Iya. doa baik kembali. Iya, yang hanya dengan memegang-megang dan berbicara kepada pasien, pasiennya langsung sembuh. Ya. Mantap. Supaya segera Semoga menjadi suster yang bertangan dingin. Amin. ibadah sudah mau dimulai. Kemudian ketua kelasnya tolong absennya dijalankan. Sekali lagi absen dijalankan. Ya. KMK mana? KMK di depan. Ya, jadi ini kita berada di KMK kalau di acara paduan suara ya, paduan suara. KMK yang di sebelah sini mana? perubahan Tolong isi yang ini. stikes Sekolah Tinggi Mana? Kesehatan Nggak ada. Tanah Toraja menjadi Oh, iya. sebuah institut. Bisa kalau di sini ambilkan. Institut. SMK mungkin ada di sini. SMK kita sudah memulai. Oke, sebentar lagi ibadah syukur atas perubahan Sekolah Tinggi menjadi sebuah institut di Tanah Toraja. Iya, Yohanes Anis. Jadi sudah ya? Iya, sudah menjadi institut ini. Karena sebentar lagi kita akan resmikan. Halo, calon suster cantik. Hai semuanya. Kirim salam sama cewek-cewek stikas ya, cewek stikas ini luar biasa. Semua cantik dan baik hati. Ya. Semuanya pada beling-beling kas. Halo. Ada cewek kita dari Papua, apa kabar? Apa kabar baik? Papua kah atau Papua ya? Oke, terima kasih. Beda ada kayak bunda. Hai. Perhatian semua ibadah misa sudah mau mulai. Semua petugas mengambil tempat. Banyak beling-beling kah? Beling-beling. Di sejenak sudah siap MC. Kita akan mulai. Oke. Ketua kelasnya tolong hubungi teman-temannya yang masih di jalan supaya Akan segera dimulai. Kasih kita kesempatan dulu surprise yang beling-beling guys. Aduh, banyak sekali yang beling-beling di sini. Mantap. Seandainya saya masih muda. Aduh. Bahayanya. Muda aku juga semakin bergelora ini guys. Ada ke 100. Ada 100. Pinjam dulu 100. Oke. Halo. Ya, ini masih di luar, segera masuk ya. Sebab ibadah segera kita akan mulai. Yang ada di luar tolong segera masuk ya. Udah aja doa belum ada ini guys. Ini semuanya masih sangat perlu di
Siapa yang jalan kan? Tidak terlalu tua kita. Tidak, siapa tuh ada. Ya Lami. Oh, dia nama Tes 1 2. Oke, bosku. Ya, kita halo. Oke, kita cari dulu yang semuanya bening di sini ya. Semuanya bening. Halo, Abi. Halo, Apa gimana kabar? kabar? Oke. Wah, silakan. Oke, terima kasih. Oke, Frankie Sunjuntak cantik-cantik ceweknya, mirip gadis-gadis di Tanah Batak ya, Bang. Oh, baik ya, sama cantiknya. Halo. Cewek Batak dengan cewek Toraja. Mungkin satu nenek ini jadi mirip-mirip cantiknya. Apa ini? Live kayak ini om. Live Oh, ini, live di TV kabel ini, guys. Sangat TV apa bukan? Oke. Bisa Sangalat TV, bisa YouTube Toraja Unik, bisa Arnold TV, bisa Sangalat TV, Tolong om. nah, bisa Saputra TV kabel ya. Oh, bisa dia. Halo, aduh, tak bosan-bosan nompit ini memendangi gadis-gadis berbaju hijau, berjas hijau. Ya, cowok-cowoknya ganteng juga di sini. Luar biasa guys. Ini cantik ceweknya, gadis Istana Batak. Oke. Kapan boleh kami ini Bang, kapan boleh dong main-main ke sana ya? Oke, silakan saudara Frankie Simanjuntak. Pentil-pentil ceweknya nih, cantik-cantik deh. Mereka Bang, bahagia. Jadi semua ini calon-calon perawat ini semua merawat. Jadi yang akan merawat kita jika kita lagi sakit. Sebentar siang di Karwaya muda tuh. Lapis, bahagia. Oke, di sini juga ada penari cantik kita. Dari mana deh? Dari Sangkar mana? Dari Stikes. Dari Stikes? Iya. Oh, memang masih Stikes ini? Iya. Weh, cantik-cantik semua ya. Mantap. Oke. Oke. Iya bu. Oke, parade ya ini peresmian kampus ya. Jadi
kampus ini dulunya sekolah tinggi ilmu kesehatan, sekarang sudah menjadi institut, artinya sudah semakin banyak jurusan yang bisa dipelajari di sini. Sudah ada juga hukumnya, ada ilmu hukum. Oh, dari mana bang ini tempatnya di mana? Karena kita kan orang Medan ya, ini ada ini tempatnya di Bangkale ya, di Mandetek. Tempatnya Mandetek dekat dengan rumah sakit Lagi Padada. Ya memang ini gedung ini milik dari Yayasan Sinarkas, Yayasan Astrini ya, Yayasan Astrini maksud saya. Ya, Yayasan Astrini. Kesempatan kami menonton anak gadis Batang yang mungkin bahagia, terima kasih. Manortor artinya bernyanyi bang. Lagi beri alat mungkin bahagia, terima kasih. Oke, banyak masih gereja, banyak sekali guys ya. Ya. Oke, ibu-ibu dosen juga di sini luar biasa. Tidak boleh begini deh. Tidak boleh begini. Tidak ada semua. Ibu dosennya bening-bening ya. Semuanya bening-bening. Mantap, jadi mahasiswa dan Kami mahasiswa, Pak. senang kalau diajak sama dosen-dosen bening ya. Ini senat ini. Mantap. Anggota senat. Nyanyi berjoget ria, adalah gaya. Imitasinya di Tanah Toraja mirip dengan Pasar Toba di Subang. Susunan acara Misa Syukur penerimaan SK Peralihan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanah Toraja dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera Rantepau menjadi Institut Toraja Raya Indonesia dirangkaikan dengan pelantikan Rektor, Wakil Rektor, dan Ketua Program Studi Institut Toraja Raya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang kepada segenap hadirin yang telah meluangkan waktu menghadiri undangan kami mengikuti misa syukur penerimaan SK Peralihan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanah Toraja dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera Rantepau menjadi Institut Toraja Raya Indonesia dirangkaikan dengan pelantikan Rektor, Wakil Rektor, dan Ketua Program Studi Institut Toraja Raya Indonesia. Kami mohon keterangan kita bersama agar pelaksanaan acara ini dapat berlangsung dengan penuh hikmat. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama pada saat ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, misa syukur. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, launching Institut Toraja Raya Indonesia. Acara yang kelima, pelantikan Rektor, Wakil Rektor, dan Ketua Program Studi Institut Toraja Raya Indonesia. Acara yang keenam, sambutan Rektor. Acara terakhir, penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, misa syukur. Kepada Bapak Pastor Pius Octavianus PR, Pastor Antonius Sebastian Roja Agung PR, Pastor Ayus Rodriguez PR yang akan memimpin misa di sini. Horas
bang, oke terima kasih Horas. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita tenang dan bisa kita akan. Oke, maaf ya saya mungkin tidak akan banyak komen ini karena ibadah akan dimulai ya. Jadi silakan mengikuti saja. Saya tidak akan komen karena akan mengganggu ibadah kalau saya bicara ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Songalat TV, Raja Unik dan kami.
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, pengurus yayasan, mungkin dari Dikti, dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Yayasan Universitas Institut Toraja Raya Indonesia. Selamat pagi semua para mahasiswa. Apa kabar semua? Hari ini merupakan peristiwa bersejarah untuk kita semua, terlebih keluarga besar Institut Toraja Raya Indonesia yang hari ini dikerahkan, dinaikkan tarafnya, dinaikkan grade, dinaikkan kelas, dinaikkan kualitas, semuanya sebuah anugerah yang luar biasa untuk kita semua, terlebih untuk Toraja. Kiranya ini merupakan rahmat yang terus bertumbuh, berkembang, dan itu merupakan hasil evaluasi. Filsuf Aristoteles mengatakan, hidup yang tidak direfleksi merupakan hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Refleksi adalah evaluasi, dan evaluasi itu menghasilkan sebuah cita-cita untuk menaikkan tingkat kualitas taraf hidup manusia, juga kehidupan, dan seluruh elemen yang mendukungnya untuk menjadi lebih baik. Saudara-saudara kasih, mari kita persembahkan institut kita ini, juga semua orang yang membantu kita, bapak-bapak yang hadir di sini, banyak yang mendukung kita dari pihak keamanan, pemimpin-pemimpin agama, bapak pendeta, kiai, haji, semua ustadz, mungkin hadir semua, masyarakat Toraja mendukung kita semua. Semua dukungan ini harus juga mendapatkan apresiasi dari kita semua, bisa meningkatkan juga diri kita ke arah yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, tidak siapa hati kita untuk perayaan syukur penuh kasih Allah untuk kita semua. Kita hening, kita mohon rahmat pengampunan agar kita diampuni, sehingga pantas dan layak untuk merayakan perayaan syukur karya penyelamatan Allah ini. Menyadari kerapuhan dan kelemahan kita, ketidakpantasan kita untuk bersyukur kepada Allah. Sebagai manusia lemah, begitu banyak kelalaian kita untuk mensyukuri karya Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kita. Maka mari kita mohon ampun dengan bersama-sama mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Pengampun, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani
kasihani kami Tuhan, kasihani kami. Kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus penghibur hati kami yang beriman. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagi-Mu anak ibunda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi umat manusia dan menganugerahkan talenta, bakat, rahmat, dan berkat-Mu. Engkau mengharapkan manusia terus bertumbuh dalam naungan belas kasih dan tuntunan-Mu untuk bertumbuh semakin sempurna seperti yang Kau kehendaki. Hendaklah Engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Tuhan, Engkau menganugerahkan komunitas keluarga besar Institut Raja Raya Indonesia ini dengan segala berkat dan karunia, perlindungan, terlebih anugerah, rahmat, sehingga menjadi institut pada hari ini. Berkatilah rektor yang akan dilantik, berkatilah semua pengurus-pengurus yayasan, berkatilah semua pihak yang mendukung institut ini untuk berdiri. Semoga terus berkembang dan menjadi berkat bagi Toraja, berkat bagi Indonesia, dan semoga perayaan suci ini menjadi sukacita bagi kami, berkat bagi kami, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, hidup bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami
karena kami tidak lalai bekerja di antara kami. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan menjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka telah tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan.
Siapa saja yang tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana
akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pada bulan Mei yang lalu, lebih 6 bulan yang lalu, saya memimpin misa seperti ini di gereja Nativity di Bethlehem. Itu daerah wilayah Palestina, bukan Israel, itu Palestina. Dan ketika saya selesai misa seperti ini, kemudian ada seorang bapak datang menjumpai saya, namanya Pak Hari. Dia bilang, ketika saya mendengar misa dalam bahasa Indonesia, waktu saya didik dalam bahasa Indonesia, saya langsung ingat, ini suara saya kenal. Bapak itu bilang begitu. Orang dia mulai cerita, pasal kenal, masih ingat ketika kita di Magelang. Sekian, saat tahun 1999 saya di Magelang, itu menjalankan proyek sosial. Itu kalau pastor, itu ada namanya proyek sosial. 3 bulan itu menjadi pemulung sampah. Iya, saya ingat Pak Hari. Masuk ingat keluarga yang pasal tempat tinggal waktu masih di kantor waktu itu. Waktu itu tinggal di rumah kami. Rumah, saya bilang, iya, itu menurut kami rumah. Waktu itu tinggal di bawah kolong jembatan di Petang Magelang. Lalu dia bilang, masuk coba lihat kepada saya, masih ingat. Lama-lama saya perhatikan, ternyata ini Hari yang dulu saya tinggal di rumahnya. Kalau itu adalah keluarga pemulung. Jadi setiap pagi, kami jam 5 sudah jalan membawa kamu. Itu saya pernah waktu itu. Setiap pagi kami keliling mencari sampah plastik. Itu kami kumpulkan dan kemudian kami jual pada siang hari untuk makan siang dan makan malam. Hari waktu itu SMA dan dia ada 2 adiknya. Dan mereka 3 bersaudara. Dan pada waktu itu setiap pagi saya bersama Hari ini untuk mengumpulkan sampah. Dan memang pada waktu itu saya bertanya, Hari, kalau kau besar mau jadi apa? Dia bilang, waktu itu karena panggil Mas, kita bukan disebut frater. Mas, kalau saya besar, saya mau jadi bos. Saya tidak mau jadi pemungut sampah seperti papa mama saya. Dan saya waktu itu meninggalkan keluarga itu 3 bulan saja bersama mereka dan kemudian kembali kuliah. Dan kemudian ternyata anak ini sungguh-sungguh didorong, dimotivasi oleh cita-citanya menjadi bos. Dan ternyata dia masuk ITB. Dan kemudian dengan susah payah menjadi pemulung ketika kuliah. Dan apa posisi Pak Hari sekarang? Bapak Ibu mungkin bisa searching. Itu Direktur Marketing Pertamina Pusat. Luar biasa. Jadi saya bertemu di Bethlehem dengan sebuah mujizat. Dia mengantar staf-stafnya, anak buahnya untuk keliling Israel, Palestina, tempat-tempat suci. Seorang anak pemulung menjadi direktur marketing Pertamina. Sungguh luar biasa. Apakah itu mujizat? Itu mujizat. Tapi apakah tidak dibarengi dengan sebuah motivasi, dorongan? Pasti didorong. Para mahasiswa yang terkasih, siapa dari kita yang konglomerat di sini? Siapa kita yang anak bos di sini? Kita semua biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita mempunyai cita-cita tinggi, itulah yang mendorong kita untuk menjadi lebih hebat lagi. Mari kita melihat track record sejarah orang-orang hebat. Bisa mungkin di YouTube kita buka pemilik Permata Bank. Kita mungkin bisa melihat Tommy Winata, pemilik Arta Graha. Siapa mereka dulu? Dulu Tommy Winata itu orang Makassar.
jual karet celana. Dulu orang pakai celana pakai karet. Boleh tanya orang-orang Makassar, tahu siapa Tom Indiana? Tapi lihat sekarang, dia salah satu konglomerat Indonesia yang sangat hebat. Karet, keliling dengan jalan kaki, kemudian naik sepeda, naik motor. Sebuah peningkatan kualitas hidup yang luar biasa. Dan masih banyak orang-orang di sekitar kita yang sungguh-sungguh dari orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi motivasi yang luar biasa itu membuat dia termotivasi menjadi orang hebat. Tanpa motivasi, tanpa dorongan, tanpa merancang kehidupan ini, kita sulit untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Suatu waktu saya berjalan-jalan ke tempat kosnya anak mahasiswa. Saya bukan mahasiswa Stickers Bu Agus, bukan. Mahasiswa-mahasiswi Stickers Toraja waktu itu luar biasa. Saya ketemu mahasiswa lain. Mereka berkumpul 3 orang. Saya, kalian bikin apa di sini? Ini pesawat lagi mengecat kuku. Jadi bagi mereka itu kuku itu luar biasa. Kenapa dicat-cat itu? Ini bukan dicat pastor, ini namanya apa namanya itu? Dikuteks. Kalian kaki, tangan dicat. Terus apa lagi yang dicat? Ini. Cat bagi alisnya. Apa lagi? Cat rambut pastor. Kamu seperti perumahan jalan saja. Perumahan cat wartawan ini. Oh dia tersenyum, pakai kawat gigi lagi. Dia bingung pakai kawat peduli di pagar. Saya betul-betul lengkap perumahan ini. Warna-warni catnya, giginya di pagar kawat. Lalu kalian makan di sini. Sudah terkasih, banyak hal yang menyita hidup dan waktu kita, sehingga waktu kita terbuang percuma. Waktu yang lalu juga saya memberi retret untuk para mahasiswa. Saya bilang, awal retret ini isi kertas putih ini. Saya beri kertas putih. Isi. Dari pagi bangun bikin apa? Dari jam berapa sampai jam berapa bikin apa? Kuliah jam berapa? Lalu pulang bikin apa? Sekarang hitung. Berapa waktu kalian untuk belajar? Berapa waktu untuk tidur? Berapa waktu untuk makan? Dan berapa waktu untuk menggunakan handphone? Ternyata 75% waktunya untuk handphone. Bapak Ibu, coba bayangkan 75 waktu kita habis untuk handphone anak-anak muda ini. Saya bilang, kamu bikin apa? TikTok pastor. Ya tidak lama wajahmu seperti TikTok semua ini. Karena semuanya hanya hidup dari TikTok. Tapi kemudian dari, ayo pastor kita TikTok yuk. Saya jadi orang gila juga nih, seperti anak mahasiswa. Saudara-saudara terkasih, lingkungan ini membuat kita kadang-kadang terbuai, terhanyut, dan kemudian kita membuang waktu kita. Time wasted. Sampah. Kita menjadikan waktu kita sebuah sampah yang kemudian semuanya menggerogoti kita, merusak kita. Karena kita tidak mempunyai strategi hidup. Coba tanya Ibu Agus, ketika merintis Tikes ini, saya kenal Ibu Agus mulai ketika di Mamasa 2010, Ibu Agus ya. Saya tugas di Mamasa dulu. Mulai merancang dari hal-hal sederhana, sekolah, Tikes, Palopo, Mamuju. Terus meningkat, hingga hari ini menjadi institut. Apakah itu datang tiba-tiba? Tidak. Butuh otak yang cerdas, strategi yang mantap untuk meningkatkan. Dan kemudian dalam diskusi dikatakan, Pastor, Institut Toraja Raya Indonesia ini akan meningkat menjadi universitas. Sebuah cita-cita. Tetapi cita-cita itu dibarengi dengan sebuah strategi. Sama dengan kita mahasiswa. Cita-citamu apa? Pokoknya sekolah, Pastor. Sekolah apa? Pokoknya sekolah. Cita-cita apa? Pokoknya sekolah, Pastor. Cita-citamu apa? Tidak ada, Pastor. Pokoknya sama sekolah saja. Kalau kita mempunyai prinsip hidup seperti itu sama dengan mayat berjalan. Tidak punya, dia mau kemana? Matanya bola, suaranya seperti toa rusak, tapi tidak punya arah hidup. Kalau kita hidup seperti ini, maka kita melawan apa yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Ada 3 tipe manusia dalam Injil tadi.
Pertama, diberi 5 talenta, orang yang cerdas, punya kapasitas, kemampuan, capability, luar biasa. Ada juga orang biasa-biasa dikasih 2. Mungkin kita orang biasa-biasa, tapi kita meningkatkan itu bisa lebih hebat. Tapi yang satu ini, sudah 1 diberi, otak pas-pasan, wajah pas-pasan, bergaya lagi luar biasa. Ya. Apa hidup kita ini? Maka dikatakan dia orang malas. Dan itu yang Tuhan tidak kehendaki. Sudah 1 diberi, malas lagi, maka akhirnya dikatakan apapun yang ada padanya diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan. Di sana terdapat ratap dan kerta gigi. Itulah orang yang malas, tidak mempunyai strategi, tidak punya cita-cita, tidak punya jadwal hidup yang disiplin, maka dia menjadi sia-sia. Tadi di bagian pembukaan saya katakan, Bapak Hari itu mempunyai strategi, punya cita-cita tinggi. Dari seorang anak pemulung menjadi direktur Pertamina. Sebuah peningkatan kualitas hidup. Dan masih banyak orang-orang sekitar kita, orang-orang hebat. Kapan itu dimulai? Saat ini dalam diri kita, ketika terbersit sedikit saja cita-cita itu, mulailah menulis dalam benak Anda masing-masing. Rajutlah itu. Seperti di sini begitu banyak bunga-bunga rangkaian, mulailah merangkai dirimu menjadi bunga yang baik, menjadi seperti yang kita lihat ini. Dan dari sana kita kemudian merancang masa depan yang jauh lebih hebat. Orang yang berani mempunyai cita-cita, orang yang mempunyai motivasi hidup, itulah orang yang terberkati. Dan saudara-saudara kasih, orang yang belajar untuk mempunyai motivasi hidup, dan motivasi itu menjadi sebuah doa, dan percayalah Tuhan mengabulkannya menjadi sebuah mujizat. Kita doakan institut kita ini, dari sebuah hal yang biasa menjadi luar biasa, menjadi institut, itu sebuah mujizat. Kita pun dari mahasiswa biasa ini, siapa yang menutup kemungkinan Anda bisa mengikut seperti Bu Agus, jadi direktur, menjadi ketua, menjadi orang-orang hebat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika manusia itu tunduk di hadapan Tuhan, mempunyai cita-cita, menaruh harapan pada Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Ini tugas kita bersama, Tuhan memberkati selalu. Amin. Kita bangkit berdiri selalu menunjukkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta kita yang bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandani Allah, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, jaga oleh yang kudus, persekutuan para kudus, mengampuni dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan dengan memanjatkan segala wujud harapan dan doa-doa kita. Bagi gereja, semoga Bapa membimbing gerejanya bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menentukan jalan keluar, dan semoga menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi mereka, para pemimpin masyarakat, agar tindakan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, semoga mereka yang tiba-tiba dipanggil untuk menghadap Bapa, hari ini jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan, karena saat yang mengerikan melainkan saat yang membahagiakan itu akan hidup bertemu dengan Allah untuk selamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, semoga Bapa membimbing kita untuk saling menolong dan mendoakan
Ya Allah yang Maha Murah, kami pun bersyukur untuk peralihan Stike Istana Toraja menjadi Institut Toraja Raya Indonesia. Semoga Engkau senantiasa menuntun karya baik ini dan Engkau menyertai semua pihak yang dengan penuh ketulusan dan kesetiaan untuk semakin mengembangkan menjadi tempat pendidikan yang dapat mencetak orang-orang hebat di tempat ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami pun juga bersyukur atas pelantikan rektor, wakil rektor, serta ketua program studi. Semoga Engkau yang telah memilih orang-orang pilihan-Mu ini, Engkau boleh menyertai mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, agar mereka dapat menjalankannya dengan penuh kepercayaan dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Kami juga memohon doa-Mu untuk segenap pengurus yayasan, seluruh dosen, serta pengelola. Semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya demi keluhuran nama-Mu. Marilah kita mohon. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh mahasiswa Institut Toraja Raya Indonesia. Semoga orang-orang yang berkarya di tempat ini, khususnya para mahasiswa yang mengenyam pendidikan di tempat ini, mereka dapat memperoleh rahmat dan berkat, agar mereka sungguh-sungguh memberikan daya usaha untuk cita-cita yang mereka akan raih. Marilah kita mohon. Kami juga ingin berdoa untuk segenap alumni Institut Toraja Raya Indonesia dimanapun mereka berada. Tuhan yang Maha Baik, Engkau telah memberkati mereka melalui institut ini, dan semoga Engkau memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka. Moga-moga berkat kelimpahan Kau tunjukkan melalui rezeki yang Kau limpahkan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kami juga ingin mendoakan secara khusus untuk pelaksanaan proses dan persiapan akreditasi institusi ini. Semoga Tuhan yang telah menyertai dan menyiapkan semua pelaksanaan proses dan persiapan ini boleh menjadi kebaikan, khususnya untuk semakin mengembangkan institut ini, untuk semakin menjadikan dan terang dunia. Marilah kita mohon. Kami juga ingin berdoa untuk segenap usaha-usaha, khususnya pendidikan di bawah Yayasan Astrini Bakti Prasada. Semoga segala usaha-usaha dan rencana-rencana yang telah tersusun baik boleh berjalan dengan baik dan boleh menghasilkan kebaikan untuk masyarakat di tempat ini. Marilah kita mohon. Mari saudara-saudari terkasih, kita menyampaikan doa-doa pribadi kita masing-masing. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Ya, kita program studi.
Berdoalah saudara-saudara terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sudilah memandang dengan kasih persembahan-persembahan umat-Mu, persembahan Institut Toraja Raja Indonesia ini bersama seluruh keluarga besar akademisi. Semoga menjadi berkat bagi mereka yang mempersembahkannya bersama anggur ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh hasta surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus. Kudus, kudus. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wabah-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasianilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perahu Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagi jangan tunjukkan kepada janganlah memerintahkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak untuk hidup dan belajar sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberi damai kasih kepada sesama kita. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah dan sambutlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, dosa-dosa kita semua. Maka berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan Tuhan ini. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kini tibalah saatnya kita akan menerima komuni suci. Mereka yang menerima komuni suci adalah mereka yang dibaptis dalam gereja Katolik, sudah menerima sakramen Ekaristi, dan tidak memiliki halangan apapun dalam menerimanya.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuh Kristus yang kami terima dalam perayaan suci ini menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk tetap mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera bagi semua orang sekitar kami, serta untuk memasuki kerjaan-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penantara kami, hidup bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan suci ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih dengan perayaan Ekaristi, perayaan syukur bersama keluarga besar Institut Toraja Raya Indonesia telah selesai. Syukur kepada Allah.
tu undawani. Oh buangku adai tani, lahun turui tu kadang masih romi. Kitontong laung kurre sumangai, kitontong pudi-pudi sangamni. Inang kamu menakuan, laki bangke siang kipakalabi. Puang randuan penti lindungan ki, puang otong naga pudi-pudian ki. Mama semi puang, inang payan tongan, susiwai salam lawang ke mohi. Mama semi puang, inang payan tongan, susiwai salam lawang ke mohi. Susiwai salam lawang ke mohi. Angelo, halo. Halo. Sukses, Fitri. Uang masukan, uang liu kaboro unala maseminggu tauna manduna masih
Oke, Yunus Lurus Seno, kampus kebanggaan ini harus Nagul, Posivia, terima kasih. Rano, Tuhan berkati Institut Toraja Rakyat Indonesia agar etis di masyarakat. Terima kasih. Senul Senpa, terima kasih sudah komen. Terima kasih buat teman-teman sudah komen. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga kampus ini bisa mengembangkan sayap dan eksis di Toraja. Ya. Nah, baca. Dosen-dosennya energik semua. Ini luar biasa. Dosennya masih muda-muda, energik. Pintar-pintar. Ya, pintar-pintar mengajar ini semua. Oke. Ini nih warna. Tidak rugi kalau kuliah di sini ya. Iya betul. Ya. Betul. Yakin bisa menjadi suster dan mentari yang disenangi oleh masyarakat. Ya. Halo cantik. Halo. Lagi makan apa sih? Gue. Boleh bagi kah? Ini. Yang mau sih ini merah. Say hello dong, tahu tuh Iya tahu, aduh. Halo. Devi. Luar biasa. Ya, demikianlah ibadah syukur atas dibentuknya Institut Toraja Raya Indonesia. Institut. Jadi nanti sebentar kita akan menyaksikan acara apa semua ini, acara pelantikan rektor, wakil rektor dan ketua prodi. Ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, tetap setia di Sangala TV, di Toraja Unik, di TV Kabel Arnold TV, TV Kabel Saputra TV, Sangala TV, dan terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih selamat untuk Institut Toraja Raya Indonesia Kampus Kebanggaan. Terima kasih Yulianto dan Yulianti dan Endang. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita istirahat dulu sebentar.